Keseharian saya sebagai imam masjid di Masjid Besar At-Taqwa Sebengkok, ya. Kemudian tinggalnya sekarang tinggalnya di Sebengkok juga, ya. Tapi kadang-kala masih pulang balik ke tempat mertua di Mamburungan, ya. Jadi separuh Sebengkok, separuh Mamburungan, ya. Jadi itu. Kemudian di sisi lain juga kita di Yayasan Misbahul Munir bersama Ustadz Al-Bahri juga. Kemudian di sisi lain kita juga mengelola Biro Perjalanan Umroh, ya, di Travel, sama juga dengan beliau, ya, Aliston Buana Wisata Kota Tarakan. Dan keseharian yang lain, kalau sekarang mungkin banyak liburnya karena sebelum pandemi ini kita mengisi pengajian di beberapa majelis taklim dan di beberapa masjid, jadi pengajian-pengajian. Jadi itu saja kegiatan kita. Nah, di sisi lain sambil usaha sampingan. Nah, itu. Ya. Terima kasih Ustadz sudah memperkenalkan diri. Mudah-mudahan pemirsa atau yang menyaksikan acara ini sudah bisa mengenal Ustadz muda kita yang ganteng, dan saya juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk berduet dengan beliau di sini dan juga di travelnya beliau dan juga di yayasan beliau. Mudah-mudahan duet ini duet dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin. Baik Ustadz, jadi kita langsung saja ini Ustadz. Banyak sekali bertanya Ustadz mengenai tata cara sholat itu. Ini jadi problem sekarang ini. Jadi banyak perdebatan di luar sana mengenai tata cara sholat Idul Fitri di rumah. Bahkan ada mungkin yang pengen tetap sholat di masjid Ustaz. Ya, jadi sebelum kita kupas tentang tata cara sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, mungkin ada himbauan dari antum Ustaz mengenai tentang anjuran pemerintah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Baik. Iya. Jadi kebetulan juga dari Majelis Ulama Indonesia itu telah mengeluarkan fatwa ya berkenaan tentang pelaksanaan sholat Id itu di rumah, ya, lantaran karena wabah COVID-19 ini. Bahkan beberapa ormas Islam juga sepakat tentang itu. Jadi keluarnya fatwa ini juga berdasarkan masukan dari ormas-ormas Islam yang sepakat dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama. Akhirnya keluar fatwa bahwasanya untuk tahun ini zona merah, ya, yang rawan dengan COVID-19 karena ada mudarat di situ, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Tapi tetap tidak merubah esensi daripada sholat Id itu sendiri yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka dari itu kita tidak perlu berdebat lagi masalah melaksanakan sholat Id ini harus di masjid atau misalnya di rumah, di lapangan dan lain sebagainya. Artinya kita kondisikan dengan keadaan kita, keadaan tempatan kita. Kalau saat ini mungkin kita Tarakan ini masih dalam kondisi PSBB juga, dan di sisi lain juga pemerintah itu kompak dengan Majelis Ulama Kota Tarakan bahwa jadi anjurkan untuk melaksanakan sholat di rumah, maka tidak ada salahnya kita menghormati itu dan mengikuti itu. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Terlepas daripada itu, kaidah usul kan sendiri mengatakan, ya, darbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Artinya mencegah mudarat, ya, menghilangkan mafsadat kerusakan itu muqaddam, lebih dahulukan daripada, ya, melakukan sesuatu yang ada unsur kemaslahatan atau kebaikan. Artinya sholat berjamaah ini baik, silaturahmi ini baik, kemudian kita berkumpul bersama keluarga itu baik, bahkan mudik itu baik, ya, karena di situ ada nilai silaturahminya. Akan tetapi karena di situ ada mafsadat, maka di dalam agama mendahulukan untuk menghilangkan mudarat, ya, atau mafsadat itu lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan. Maka kita sholat di rumah, tujuan kita semata-mata untuk itu tadi, darul mafasid, menolak mafsadat.
Ya, karena di situ ada mudarat. Karena kalau kita sakit, otomatis ibadah kita juga terbatas, ya. Apalagi kalau misalnya meninggal lantaran karena COVID-19, ya otomatis nggak bisa lagi ibadah. Ya, belum tentu juga kita punya bekal untuk menghadap kepada Allah. Betul bahwasanya kematian itu di tangan Tuhan, tapi harus ada ikhtiar. Inilah salah satu yang diajarkan oleh agama kita. Jadi mungkin tidak ada lagi perdebatan masalah itu. Untuk yang di zona hijau, sepakat juga kita bahwasanya tidak masalah bagi mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah, utamanya sholat Id. Saya rasa itu. Alhamdulillah sangat jelas sekali. Artinya kita di tahun 2020 ini melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Nah, tentu ini adalah hal yang baru nih, Ustaz. Iya. Ini baru sekali nih. Bahkan mungkin, waduh gimana caranya nih, Ustaz. Ya, bukan hanya itu, Ustaz. Sholat tarawih pun ini adalah hal yang baru di rumah. Hal yang baru di rumah. Tapi dan juga muncul imam-imam yang baru juga. Nah itu dia. Jadi kadang begini, Ustaz. Kita yang biasa khutbah saja juga agak mikir-mikir nih gimana besok nih khutbah di depan keluarga cuman jumlahnya 2-3 orang. Iya. Berbeda rasanya khutbah di depan orang banyak dengan hanya beberapa orang saja. Iya. Apalagi yang memang sama sekali tidak pernah khutbahnya. Iya, betul. Nah, jadi mungkin nanti bisa juga dijelaskan Ustaz ya, bagaimana nanti khutbah itu di dalam sholat Idul Fitri. Tapi sebelum kita masuk ke materi khutbah, mungkin bisa dijelaskan tata cara sholat Idul Fitri. Meskipun kan sebenarnya kita sudah pada paham. Kita ini sudah biasa mengadakan melaksanakan sholat Idul Fitri yang 1 tahun 1 kali. Ya, tapi tidak ada salahnya kalau mungkin di sini juga kita jelaskan bagaimana tata cara sholat Idul Fitri yang baik dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Iya. Baik, silakan Ustaz. Jadi sebenarnya dari Majelis Ulama sendiri ketika fatwa itu keluar, termasuk juga dari beberapa ormas termasuk dari NU, itu sudah mengeluarkan. Jadi bagaimana tata cara melaksanakan sholat Id di rumah lantaran karena pandemi ini. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya meskipun sholat Id itu adalah perkara yang sunnah, kita tidak boleh memandang enteng perkara sunnah. Ya, sebab kadang-kala dalam pandangan masyarakat di kalangan kita ini sebagian mengatakan bahwa cuma sunnah saja. Akhirnya dia tidak melaksanakan sesuatu yang dianggap sunnah lantaran karena tidak wajib. Ya. Padahal sejatinya masalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah kan ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ibaratnya kalau kita kerjakan yang wajib, ibarat berdagang kita kembali modal. Otomatis belum ada keuntungan di situ. Tapi ketika kita melaksanakan yang sunnah, disitulah keuntungan kita. Artinya apa? Kita nggak mau nanti di akhirat kita hanya sekedar ya masuk surga saja, tapi tidak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di dalam surga. Tapi kita berusaha bagaimana derajat kita nanti dalam surga itu juga sama dengan derajat ya, para syuhada, para aulia. Ya mudah-mudahan juga Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi. Sementara sunnah ini kan warisan baginda Nabi SAW. Bagaimana mungkin kita ya bisa berkumpul dengan baginda Nabi di akhirat nanti kalau kita tidak menghidupkan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Ya, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta bersama kepadaku kata Nabi, maka dia nanti akan bersamaku di dalam surga. Jadi ini yang harapan kita melaksanakan sunnah Nabi itu tujuannya seperti itu. Ini gitu Ustaz ya. Jadi terlepas daripada itu, masalah pelaksanaan sholat Id di rumah mungkin ini akan menimbulkan berbagai macam polemik ya di kalangan masyarakat. Kenapa? Biasanya kita sholat di lapangan, kita sholat di masjid, ya. Ini kok di rumah gitu kan? Ya, kenapa tidak sekalian? Sudahlah, masjid itu kita buka saja sekalian kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kenapa fatwa ini dikeluarkan oleh ulama kita? Ya sebenarnya juga kita harus ambil sisi positifnya. Mungkin sisi negatifnya kita tidak bisa silaturahmi, mungkin terbatas tadi kita ya cuma beberapa orang, ya mungkin kita tidak bisa mengambil secara maksimal hikmah daripada khutbah itu, ya. Ya mungkin biasanya kalau
kita khutbah Id, mungkin Ustadz juga sering merasakan kalau baca khutbah kadang ada yang menangis ya, merenungi dosa-dosa yang telah lalu, dosa kepada kedua orang tua ini karena keadaan ya tidak memungkinkan lagi untuk ya merenungi itu ya, tapi di sisi lain juga sisi positifnya kita diajarkan bagaimana kita juga mendalami agama kita ya dengan cara praktek ya, di praktek. Jadi dakwah itu bukan hanya khusus bagi para ustadz, para dai, para kiai, para ulama, para habaib, akan tetapi sejatinya dakwah ini adalah tugas kita ya personal masing-masing umat Islam. Dakwah sesuai kapasitas masing-masing. Maka dari itu ya hikmahnya, sisi positifnya yang mungkin kita dianjurkan untuk belajar banyak. Belajar jadi imam sholat tarawih, ya belajar imam sholat Id, belajar misalnya untuk berkhutbah misalnya ya. Tidak menutup kemungkinan nanti ya setelah pandemi ini muncul khotib-khotib baru ya, tapi bukan saingan para ustadz, bukan. Jadi kadang ini kadang kita ada juga di kalangan teman-teman para asatidz, tapi insya Allah ditarakan nggak ada di luar-luar sana itu yang menganggap bahwasanya ya dakwah ini ya ladang bisnis ya, tapi sejatinya itu adalah ladang ibadah kita. Artinya kalau ada ustadz yang lain jangan dianggap saingan, justru itu adalah partner kita dalam berdakwah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Ustadz, ini kayaknya sudah banyak yang penasaran nih. Ya. Ini sudah banyak yang penasaran dan bahkan mungkin menunggu nih. Bagaimana tata cara sholat Idul Fitri. Iya. Nah, mungkin juga ada yang sudah lupa karena 1 tahun yang lalu ini 12 bulan Ustadz. Jadi mungkin sudah lupa ini doanya apa, takbirnya bagaimana, berapa jumlah takbirnya, nah, terus mungkin di antara takbir itu harus baca apa. Nah kan biasanya tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya kan mereka sholat Idul Fitri ikut imam. Iya. Nah sekarang tahu-taunya dapat tugas jadi imam. Nah jadi secara otomatis acara ini memberi bekal kepada mereka-mereka yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri di rumahnya dan juga sekaligus menjadi imam masjid. Imam sholat Idul Fitri yang singkat dan mungkin barangkali kan banyak sekali yang bertanya sekarang ini. Terus surahnya harus yang mana? Apakah ada surah yang harus ditentukan? Dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan saat mulai dari takbirnya atau nanti mulai dari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu apa saja yang harus disiapkan dan lain-lain. Silakan. Mungkin kita masuk kepada poin sholatnya dulu ya, sebelum masuk kepada poin-poin yang lain. Bahwasanya memang sholat Id ini ketika kita laksanakan di rumah ini menjadi PR buat kita masing-masing. Namanya juga di rumah kan berarti PR, pekerjaan rumah kan. Ya, kalau di masjid PM namanya, pekerjaan masjid. Nah itu. Jadi PR kita masing-masing. Bagaimana tata cara sholat di rumah ini? Yang notabene kadang ada yang ikut dulu tahun-tahun yang lalu kan cuma ikut berjamaah saja sebagai pendengar, sebagai makmum dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mungkin nggak pernah muncul di masjid, tiba-tiba di shop yang paling awal ketika pelaksanaan sholat Id. Nah itu. Mungkin ada yang enggak, bahkan ada mungkin yang enggak puasa, ada yang enggak puasa tapi lebaran gitu kan. Paling depan lagi kan. Habis sholat, enggak sholat subuh. Nanti sholat subuh enggak, ya. Sholat Idul Fitri. Paling depannya. Paling duluan pokoknya. Orang pulang sholat subuh dia sudah ke masjid duluan. Jadi, tapi ini renungan buat kita semua. Mudah-mudahan tidak terulang yang seperti ini. Ya, kita ibadah di rumah. Jadi mengenai waktu pelaksanaan juga, ini juga perlu kita perhatikan bahwa waktu pelaksanaan sholat Id itu, ya, ulama mayoritas jumhur itu berpendapat bahwasanya mulai dari terbitnya fajar, ya, jadi terbitnya matahari sampai zawali syams, matahari itu tergelincir, artinya menjelang waktu zuhur, ya. Tapi jangan juga nanti ya 5 menit mau zuhur baru sholat Id, itu ya. Jadi afdalnya ya kita usahakan di awal waktu. Ya, di awal waktu diusahakan itu kita laksanakan. Kalaupun misalnya mau menunggu, ya tidak masalah. Tapi kalau sholat Idul Adha ini memang kita dianjurkan lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena orang mau menyembelih hewan kurban. Ya, tapi jangan kita artikan bahwa sholat Idul Fitri bisa dimolor-molorkan. Jadi diusahakan juga di awal waktu itu lebih bagus. Baik, Ustadz, ini sedikit saya tahan sejenak. Ini mau memperjelas lagi. Jadi kira-kira waktunya nih Ustadz.
Iya. Karena kan kita sholat di rumah, kalau biasanya sholat di masjid kan kita sudah tahu tinggal dari masjid kayaknya sudah memulai. Iya. Nah, tapi kalau ini kan di rumah, artinya penentunya ya kita sendiri. Iya, yang di kita rumah. sendiri Jadi yang di kira-kira rumah. jam berapa sampai jam berapa maksimalnya? Iya. Atau normalnya kita sholat Idul Fitri? Taruhlah normalnya kita jam 7 sampai jam 8, jam 9 itu sudah ini, jangan terlalu siang lah juga. Jangan sampai nanti sambil santai-santai makan. Jam 10 baru sholat Id kan. Mentang-mentang di rumah gitu kan. Jadi usahakan juga di awal waktu. Mending kita ya, sholatnya juga cepat selesai ya. Burasnya cepat kita hantam. Itu intinya. Jadi intinya kira-kira jam 6 lah. Iya, jam 6 sudah siap-siap. Nah. Kemudian kira-kira setengah 7. Ya, setengah 7 ya sudah bisa dimulai. Dilaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi jam 6 selesai sholat subuh, itu sholat subuh kan berjamaah pastinya kan ya, sama keluarga. Jadi sejadahnya tidak usah dilipat lagi, biarkan saja sejadahnya. Nah, nanti kira-kira jam 6 atau setengah 7 sudah bisa dilaksanakan. Iya. Jangan samakan Ramadan, nanti habis sholat subuh tidur lagi. Wah, ini bahaya ini. Ini repot lagi kita. Pak Mirsa, ini tolong diperhatikan. Jadi jangan sampai selesai sholat subuh langsung tidur lagi. Jadi siap-siap kalau bisa lanjut nanti sholat Idul Fitrinya. Jadi jangan lupa juga pesan beliau, jangan sampai sholat Idul Fitrinya yang dikejar tapi sholat subuhnya ditinggal. Jadi tetap laksanakan dulu sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, baru nanti siap-siap melaksanakan sholat Idul Fitri. Begitu Ustaz ya? Baik. Nah, waktunya sudah kita tahu. Antara jam 6, jam 7, jam 8 kita sholat Idul Fitri. Dan juga tidak, kalau bisa jangan terlalu siang lah, jam 11 baru sholat Idul Fitri. Atau sempat keliling-keliling dulu ke rumah atau tangga, baru sholat Idul Fitri. Ya, jadi diusahakan ya sholat Idul Fitri dulu. Setelah sholat Idul Fitri, salam sungkem kepada keluarga yang ada di rumah, baru kalau boleh juga untuk bersilaturahmi ke tetangga baik via telepon karena social distancing sekarang bisa. Gak bisa juga kita ke rumah-rumah nanti. Ya. Ini burasnya juga kayaknya social distancing juga. Baik. Jadi waktu sudah. Sekarang berarti caranya, keifiyahnya ini Ustaz. Yang singkat dan bisa dipelajari oleh yang di rumah ini. Jadi dianjurkan juga sebelum sholat ya kita harus iqamah ya. Jadi iqamahnya itu caranya yang umum kita as-salatu jami'ah. Minimal itulah. Jadi kalau tidak hafal as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatul Idul Fitri misalnya tidak hafal, ya udah as-salatu jami'ah rahimakumullah itu sudah cukup. Jadi itu isyarat bahwa sudah siap-siap berdiri untuk melaksanakan berarti aba-aba lah Ustaz ya. Jadi mungkin kalau punya adik atau punya anak yang sudah besar, nanti itu yang suami bertindak sebagai imamnya, anaknya nanti yang membaca aba-abanya itu as-salatu jami'ah li sunnati ya dan seterusnya itu ya li sunnatil Idul Fitri. Nanti ada lagi misalnya yang hafal misalnya yang lengkapnya itu lebih bagus lagi. Jadi sama seperti di masjid. Jadi suasananya itu tetap afdol. Afdol berarti cuman pindah tempat aja nih Ustaz ya. Tapi bisa banyak sekarang ini kan bisa kita download untuk tata cara. Tapi kalau mau lebih singkat lagi, lebih inilah as-salatu jami'ah rahimakumullah itu ya sudah. Cukup itu Ustaz ya. Baik. Kemudian setelah itu ya sudah kita melaksanakan sholat. Ya tentunya kita perlu ketahui bersama bahwa karena sholat Id ini sholat sunnah, maka kita harus niatnya sholat sunnah, jangan sholat fardu. Ya, jangan sampai usolli fardal Id misalnya kan, saya niat sholat fardu Id misalnya. Jadi usolli sunnata li'idil fitri misalnya, usolli sunnata li'idil fitri, atau misalnya nggak paham usollinya, ya udah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Bugis atau silahkan, boleh misalnya wakatai masum pajang tidak masalah. Idul Fitri 2 rakang karena Allah Ta'ala. Itu masalah. boleh Ustaz ya? Iya, Allah paham semua bahasa. Jadi orang-orang Bugis boleh tuh. Silahkan pakai bahasa apa saja, Allah paham semua bahasa. Tidak mesti bahasa Arab. Kemudian dilafazkan dan inti daripada niat adalah di dalam hati. Baik. Karena kalau kita pakai usoli tapi nggak ada dalam hati, percuma juga. Karena posisi niat itu di dalam hati. Jadi dalam hati kita pada saat kita mau sholat, bahkan takbir ihram, itu dalam hati kita sholat sunnat Id 2 rakaat,
makmumankah sebagai makmum atau Atau imamankah sebagai imam. imam karena Allah. Ya. Ya, jadi langsung takbir Allahu Akbar. Jadi kita tidak perlu praktek di sini, tapi intinya poin-poin itu yang perlu kita Ya. tegaskan. Jadi sholat id ini untuk sholat id jumlah rakaatnya ada 2 rakaat. 2 Ya, rakaat. rakaat yang pertama terdiri atas 7 kali takbir, 7 kemudian kali rakaat takbir. kedua terdiri atas 5 kali takbir Ya. di luar takbir ihram dan takbir perpindahan atau Takbir intiqal. intiqal tadi Ya, itu ya. ya. Jadi ini yang kadang muncul. Berarti kalau takbir yang pertama di rakaat pertama 7 di luar takbiratul ihram itu berarti jumlah total takbir ada 8 Ustaz ya. Berarti 8. Jadi mulai takbir yang pertama, takbiratul ihram ini tidak dihitung dari yang 7 tadi. Iya. Berarti kalau dihitung jatuhnya 8 Ustaz. Iya, dihitung 8. Gitu. 8. Ini yang kadang orang dia masukkan di situ. Akhirnya masuk takbir ihram ditambah takbir yang tadi itu sampai 6. Akhirnya dihitungnya katanya 7. Ya padahal sejatinya ya, takbir ihram itu tidak termasuk di situ. Kemudian di antara takbir tadi, jadi kita perlu jelaskan juga takbir intiqal perpindahan ini perpindahan antara ketika kita bangun dari sujud atau rakaat yang pertama, kita naik untuk rakaat kedua ini dengan takbir intiqal namanya takbir perpindahan. Setelah dari sujud yang terakhir di rakaat pertama itu, bangkit dari sujud untuk berdiri Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul intiqal, artinya takbir perpindahan dari rukun ke rukun yang selanjutnya. Ya, rakaat selanjutnya. Baik. Jadi kita tidak hitung. Ya. Nah, itu tidak dihitung, berarti kalau dihitung itu termasuk berarti 6 kali semua kan? Di 6 kali. Nah, kemudian di antara takbir yang 7 tadi untuk rakaat yang pertama itu sunnah membaca takbir tasbih tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertambah wala haula juga boleh. Ya. Jadi di antaranya. Jadi ini yang kadang di antara kita kadang keliru memaknai setiap selesai takbir dia baca itu. Padahal sejatinya yang disunnahkan itu di antara takbirnya itu kalau dalam hadis. Baik Ustadz, jadi ini kan kadang agak ragu nih. Selesai takbiratul ihram tadi ini apakah kita baca doa iftitah itu Ustadz? Iya. Jadi kalau kita mau baca doa iftitah, boleh ketika misalnya imam itu membaca Fatihah, kita baca doa iftitah sebelum itu, atau misalnya setelah takbir ihram kita mau baca doa iftitah untuk menghindari baca tasbih, boleh. Jadi kalau mau misalnya setelah takbir Allahu Akbar mau baca doa iftitah duluan, itu boleh ya. Menghindari tadi jangan sampai dia baca tasbih yang ada tadi. Kemudian di sisi lain kalau misalnya lupa tadi, kayaknya belum doa iftitah, maka boleh nanti setelah takbir yang terakhir dari rakaat pertama takbir yang ke-7 ya baru dia baca doa iftitah, kemudian imam itu membaca Fatihah, ya tidak masalah. Jadi boleh takbir setelah niat Allahu Akbar kemudian langsung baca doa iftitah. Setelah doa iftitah langsung takbir yang pertama berarti. Ya, takbir yang pertama. Di antaranya tadi baru tasbihnya. Jadi doa iftitah tadi ini Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsira ila akhir itu ya Ustaz ya. Iya, atau mau baik bagi silahkan ya. Tidak masalah. Baik Ustaz. Jadi takbirnya sudah, niat sudah, takbir juga sudah. Jadi niat kemudian takbir, setelah takbiratul ihram dilanjut dengan takbir 7 kali takbir, di antara takbir di sela-sela takbir itu jadi takbirnya dulu baru tasbih Ustaz ya. Ya, jadi takbir, tasbih. Kemudian takbir lagi, tasbih lagi. Baca tasbih. Tasbihnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir lagi dan kemudian dibaca seterusnya sampai jumlahnya 7 kali Ustaz. Nah, ini yang kadang muncul pertanyaan. Kadang ada yang menanyakan bagaimana kalau kurang? Betul Ustaz, ya. Atau lebih. Gimana nih kalau kurang? Aduh, kadang apalagi nih, jangan begini Ustaz. Ini pernah juga nih lagi ini 6 atau sudah 5 ya? Iya. Ini kadang imam. Ini biasanya yang lagi was-was ini imam nih Ustaz. Iya, betul. Imamnya ini yang kadang, waduh ini 5 atau 6, ini 6 atau 7. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Kalau kurang jumlahnya atau lebih. Nah, itu mohon dijelaskan. Jadi biar tidak ragu-ragu nanti teman-teman kita yang jadi imam ini tidak ragu-ragu untuk
melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Takutnya nanti di pertengahan jalan ragu-ragu, akhirnya bingung, akhirnya diulang lagi dari awal. Nah ini tidak selesai-selesai. Baik. Kalau rakaat pertama nggak masalah, rakaat kedua ini diulang lagi dari awal. Jadi kalaupun misalnya takbirnya itu kurang ataupun lebih, sebenarnya tidak masalah, tidak sampai membatalkan sholat, ya. Jadi tidak membatalkan sholat, jadi tetap sah sholatnya, tidak masalah itu. Karena memang takbirnya itu dihukumkan sunnah 7 kali ya, dengan yang 5 kali. Yang masalah itu kalau misalnya nggak takbir sama sekali, ya. Oh, itu repot lagi tuh, nggak ada takbir ihramnya, takbir intiqalnya nggak ada ya. Ini kan rukun sholat, lain lagi ceritanya. Jadi takbir ihram kan rukun. Tapi kalau takbir yang itu tadi, kalaupun misalnya tidak cukup sampai 7 untuk rakaat pertama atau misalnya lebih 8 kali misalnya, jangan sampai nanti ada makmum yang teriak subhanallah, nggak perlu. Jadi kalau lebih nggak usah, ya. Jadi meskipun offside takbirnya nggak masalah. Jadi takbir yang offside. Tahunya takbirnya ada sampai 10 kali, Ustaz. Karena ngitung ini benar nggak? Jadi nggak jadi masalah kalau lebih ya. Jadi kali pun, tapi jangan juga nanti sengaja dilebihkan. Ya, artinya berarti dikira-kirakan sudah sampai 7. Nah, gini Ustaz, ini kan kadang namanya kurang lebih ini kan bingung juga kadang cara menghitungnya ini loh Ustaz. Ini kan jumlahnya 7 kali. Terus bagaimana cara menghitung biar tidak lebih atau tidak kurang? Pas 7 takbir, langsung Fatihah itu Ustaz ya? Iya. Nah, itu cara menghitungnya ada nggak sih Ustaz yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita? Guru kita ngajarkan kita cara ngitungnya ya sebenarnya simpel sekali sebenarnya. Kita kan punya jari 5. Ya, otomatis ini bisa menghitung nih 5. Kalau rakaat pertama mungkin nggak bisa dihitung 5 jari nih. Kalau kita bilang Allahu Akbar, ini udah bergerak nih 1 jari nih, hitung 1. Atau mau ditekuk pun tidak masalah kalau khawatir nanti ini, ya ditekuk aja nggak apa-apa dan nggak masalah, ya. Takbir lagi Allahu Akbar, tekuk aja udah 2 tertekuk berarti 2 kali sudah itu. Nanti kan tertekuk semua 5, begini kan tertekuk semua, enggak masalah itu. Enggak ada yang lihat juga di belakang kan. Ya, jadi udah 5 berarti nambah 2 lagi. Allahu Akbar. Tekuk lagi 1. Tekuk lagi. Sampai 7 kan? Tekuk lagi. 7. Setelah itu baru kembalikan. Jangan nggak kembali. Takutnya begini nanti. Udah ditekuk semua. Jadi lagi. Cara menghitungnya pakai jari-jari nih tadi ya. Jadi bisa ditekuk atau bisa juga dikasih kode lagi. Digerakkan. Atau ditekan sedikit lah. Allahu Akbar. Diingat aja itu artinya. Tapi kira-kira mengganggu kehusyuan nggak sih Ustaz? Kalau misalnya yang repot itu kalau misalnya kita itu justru nggak khusyuk kalau kita nggak hitung. Oh iya betul, nah khusyuk ini berapa ya? Hanya mikir aja ya betul Ustaz ya. Nah, yang diingat bukan Allah tapi jumlah berapa sudah baik. Berarti boleh jadi kayak sholat tasbih Ustaz ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Jadi agama itu tidak merepotkan kita ya. Jadi cara menghitungnya Allahu Akbar. 1, 2, 3. Oh, jadi cara menghitung. Atau misalnya mau pakai jari-jari kita kan kadang tasbih kan? Iya. Ya, kalau kita hitung kan ini kalau sudah 2 jari berarti 6 ya kan? 6. Berarti saya tambah 1 lagi. Allahu Akbar misalnya. Allahu Akbar takbir. Allahu Akbar udah. Ini tadi 1 begini misalnya. Jadi nanti dihitung. Ya terserah bagaimana metodenya yang lebih mudah lah bagi kita untuk menghitung. Yang penting dihitung. Jadi kalau siapa tahu jadi cara menghitungnya pakai ada yang tombol-tombol itu bisa dipencet. Silakan kalau pakai tasbih yang itu digital kan ada itu kan ya, di digital itu Ustaz. Takutnya salah pencet lagi. Wah, ini yang repot lagi kalau salah pencet. Jadi bisa yang pakai digital, tasbih digital itu bisa. Bisa juga. Tapi jangan yang dipakai yang kayak pramugari ngitung counter itu. Wah, itu terlalu besar di bawah itu. Baik, jadi intinya boleh dihitung dengan jari saja. Jadi jari ini kita. Oke, jumlah sudah. Cara menghitungnya juga sudah Ustaz. Kira-kira surahnya nih Ustaz. Banyak nih yang bingung nih. Saya nih aduh ini gimana. Biasanya karena kalau di masjid-masjid ini kan biasanya imam-imamnya pakai surah yang panjang. Minimal tuh sabihis itu. Iya, baru terus setelah itu misalnya baca lagi hal ataka misalnya itu kan panjang itu. Al-Ghasyiyah. Ya betul. Al-Ghasyiyah itu. Nah ini udah hafal. Gimana kalau misalnya surahnya yang pendek-pendek aja. Kasihan. Yang hafal trikul aja baca trikul. Jadi nggak usah kita misalnya merepotkan diri sendiri sampai misalnya saya harus bawa mushaf Quran misalnya repot lagi buka-bukanya nggak bakal khusyuk sholat. Jadi yang kita hafal karena dalam Al-Quran sendiri dia katakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi bacalah apa yang ringan daripada Al-Quran. Ringan di sini ringan untuk dibaca,
ya artinya ringan dibaca ya kita hafal. Iya. Itu lebih mudah dan ringan, mudah untuk diambil hikmahnya. Karena kadang-kala gini, kalau kita baca ayat yang misalnya terlalu panjang atau yang tidak lazim, sementara kita sholat di rumah, yang jadi imam kita orang awam misalnya, ya khawatirnya nanti kita nyangkut, yang menyambung siapa di belakang kan? Betul, betul. Repot nanti. Jadi itu aja kan. Jadi misalnya inna ataina pun tidak masalah. Jadi misalnya nyangkut insya Allah ada yang bisa negur kan? Ya, misalnya inna ataina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Coba inna ya takutnya kalau misalnya ada yang teriak di belakang kan inna syani'aka. Enggak mungkin ada yang teriak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Pasti inna syani'aka karena orang anak-anak pun hafal. Pasti hafal ya berarti. Nah, boleh pakai surah yang ringan-ringan saja. Rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Ya, boleh karena boleh. 2 rakaat. 2 rakaat. Al-Falaq An-Nas boleh. Al-Falaq An-Nas. Al-Kafirun misalnya Al-Ikhlas boleh. Al-Ikhlas boleh. Pasang-pasangan ya. bisa. Jadi pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah menjelaskan tadi dari beliau mengenai tata cara sholat Id di rumah. Ini juga perlu juga Ustaz. Ini kadang terjadi. Tadi kan kita sudah ungkapkan bahwa baca yang mudah. Tapi tidak semua yang kita hafal itu, yang orang awam itu hafal, itu juga mudah. Bukan berarti mudah di sini mudah untuk dihafal saja. Dikhawatirkan nanti misalnya ketika dibaca, kita salah sambung. Ini kadang terjadi. Misalnya dia baca misalnya Atin misalnya, ujungnya surah Al-Asr. Al-Asr, ya betul. Lilladzina amanu falahum ajrun ghairu mamnun malah ya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kan jadi repot juga. Jadi jangan sampai baca ayat yang seperti itu. Jadi ya supaya untuk jadi main aman lah ceritanya ya saya. Kita kan di rumah juga. Kita aman. Biasanya main aman, kulhu atau an-nas itu sudah rasa juga. Yang penting tidak mengurangi keutamaan daripada sholat Idul Fitri itu. Baik Ustadz. Nah ini ada pertanyaan juga nih Ustadz. Sedikit juga ini mengenai tadi kan sudah mengenai cara menghitung. Ya, surah juga sudah. Kemudian jumlah juga sudah. Nah kita masuk nih masalah khutbah ini. Khutbah. Kadang kan sholatnya sudah kita pahami. Nah bagaimana mengenai khutbahnya nih Ustaz? Apakah sholat dulu baru khutbah atau khutbah dulu baru sholat? Ini mana yang benar nih Ustaz? Kalau dalam riwayat sudah jelas dari sahabat. Dari riwayat yang ada bahwa memang sholat dulu baru khutbah. Beda dengan Jumat, kita khutbah dulu baru sholat. Ini yang kadang juga terjadi. Ada yang mengatakan, itu kalau tidak ada khutbahnya tidak sah sholatnya. Ini sebenarnya pernyataan atau pemahaman yang sebenarnya kurang tepat atau ya sebenarnya keliru. Kenapa? Karena sholat Id ini hukumnya sunnah, beda dengan sholat Jumat. Jadi dia meskipun satu paket, sholatnya dengan khutbahnya, akan tetapi kalaupun orang itu tidak pakai khutbah misalnya, tapi ini jangan ditiru. Artinya jangan sampai kita mau ambil mudahnya sholat Id saja, meskipun di rumah dianjurkan untuk berkhutbah. Maka pada saat itu ya kita tetap laksanakan sholat kemudian ditambah dengan khutbah. Jadi kalaupun tidak ada khutbahnya lantaran karena tidak ada yang bisa khutbah, maka tidak masalah, hanya melaksanakan sholat Id saja. Apalagi bagi para jombloers. Nah ini para jombloers ini otomatis dia tidak bakal sholat berjamaah. Tapi yang paling banyak bertanya ini justru yang jomblo ini karena bingung tidak ada pasangannya makmumnya di belakang, bingung juga mau sholat di mana gitu kan. Itu. Ya baik. Jadi sholat dulu Ustaz ya. Jadi sholat dulu baru khutbah. Baik. Jadi pertanyaan lagi Ustaz. Setelah sholat baru kita khutbah. Khutbahnya ini juga perlu dijelaskan Ustaz. Karena banyak yang bertanya nih bagaimana khutbahnya, pakai mana dengan cara apa, apakah harus naik mimbar, apakah harus bawa tongkat juga dan lain-lain sebagainya. Ini juga banyak sekali pertanyaan ini khususnya di pandemi ini ya. Jadi yang banyak itu pertanyaan Ustaz, THR enggak ada yang banyak. Enggak ada yang tanya THR. Enggak ada yang nanya THR, nanya THR pertanyaan. Cair. Jadi banyak pertanyaan, tapi THR enggak ada Ustaz. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkah pertanyaannya. Ini pertanyaannya begitu Ustaz. Khutbah itu apakah harus di mimbar atau selesai salam langsung berdiri tanpa ada tongkat atau harus ada tongkat? Nah ini bisa dijelaskan biar jadi memang masalah khutbah. Jadi kalau khutbah itu tidak mesti mimbar ya.
jadi mesti mimbar. Yang penting bahwasanya perlu kita ketahui bersama bahwa seorang khatib itu ya, ya sepatutnya berdiri dalam keadaan berkhutbah. Tidak mungkin duduk kayak seperti lesehan misalnya kayak ceramah biasa. Jadi tidak, dia berdiri sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian masalah tongkat, ini juga ulama masih khilafiyah masalah tongkat. Ada yang menganggap bahwasanya itu bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tongkat. Ada yang tidak menggunakan tongkat karena tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang, katanya ya tidak pakai tongkat. Tapi sejatinya kalau pakai tongkat ya mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada tongkat, kalau nggak ada tongkat ya pakai gorden, gorden itu kan ada tuh satu, ada gorden, ya. ada utuhnya kan. Oh, itu juga kebetulan dilepas. warnanya kan banyak emas-emas tuh. Ya bisa lah pemirsa yang ada di rumah, pinjam dulu gordennya yang baru itu. Ada apa namanya, tiang gorden itu kan ada ujungnya itu mirip khutbah, itu bisa dipakai, digunakan. Bisa, atau sapu dilepas. Sapu dilepas ujungnya juga bisa. Jadi ini ikutan terhadap sunnah Nabi. Kalaupun tidak ada, ya tidak masalah, tidak menggunakan tongkat. Cuma itu tadi kalau pakai gorden Ustaz nanti nyonyanya marah di rumah. Kalau yang jomblo tidak bakal ada yang marah. Lagi pula yang jomblo tidak bakal ada khutbahnya, mau khutbahin siapa kan? Seorang sholatnya sendiri juga di rumah. Jadi sholat sendiri. Jadi mungkin itu. Jadi ini juga perlu kita ketahui bersama. Kemudian khutbah ini juga terdiri atas dua khutbah. Jadi khutbatain, ya, sama seperti Jumat ya. Jadi khutbahnya ada dua. Ini perlu kita ketahui. Ya, khutbah yang pertama, kemudian khutbah yang kedua, dan disunnahkan diselingi di antara dua khutbah itu dianjurkan bagi khatib untuk duduk. Ya, al-julusu bainal khutbatain, duduk di antara dua khutbah. Maka harus siapkan kursi di situ. Oh, jadi memang ini juga harus penting. Jadi maksudnya tadi setelah salat subuh tadi itu, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, selain sajadah yang disiapkan, siapkan juga kursinya. Kalau memang sholat Idul Fitrinya pakai khutbah, siapkan kursi, siapkan juga mimbar-mimbar. Ini mungkin bisa dari lemari-lemari kecil, bisa dikasih apa selendang atau apa, bisa ada seperti meja-mejanya lah Ustaz ya. Atau nanti kalau mau pakai tongkat bisa disiapkan dari sebelum sholat Idul Fitri tadi itu. Jadi ada memang beberapa persiapan pakai kursi, karena ternyata di khutbah antara dua khutbah itu, khutbah pertama dan khutbah kedua ada diharuskan untuk duduk ya. Duduk sejenak dengan kadar duduknya sekitar baca tasbih juga ya. Duduk sejenak untuk membedakan, memisahkan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ini juga perlu kursinya tadi ya. Kalau yang tidak punya kursi yang jadi masalah kan. Jadi jangan bawa kursi dari kantor juga, dari kantor. Jadi yang ada saja, kalau nggak ada kursi ya terpaksa di situ dia duduk di lantai pun tidak masalah sebenarnya. Kalaupun tidak ada kursi ya, tidak ada kursi. Jangan gara-gara mau khutbah besok langsung paksa istrinya beli kursi misalnya. Ya, kursi plastik kan bisa sebenarnya. Kursi plastik itu ada satu. Yang penting bukan kursi DPR. Ya, ya kursi anggota dewan ya. Kursi plastik bisa itu Ustaz ya, untuk sekedar untuk duduk ya. Baik. Jadi itu ya. Kemudian, jadi terdiri atas dua khutbah ya. Jadi duduk tadi di antara dua khutbah itu. Kemudian perlu kita ketahui bersama masalah khutbah ini ya, dianjurkan tadi berdiri. Maka otomatis kita perlu ketahui rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah, apa yang dimaksud dengan rukun khutbah? Rukun itu sesuatu yang harus ya, jangan sampai tertinggal. Ini kita juga lihat waktu, durasi waktu karena ya, asar ya. Jadi kita agak singkat masalah khutbah ini. Jadi yang perlu tata caranya, kaifiyahnya supaya rukun-rukunnya tadi terpenuhi. Jadi yang perlu kita perhatikan pada saat khutbah ya, takbir selama khutbah itu, untuk khutbah yang pertama dianjurkan takbirnya sebanyak 9 kali. Oh 9, saya 9 kali. Tadi 9, kalau sholat Idul Fitrinya tadi 7 kali di rakaat pertama. Kalau khutbahnya 9 kali di khutbah pertama. Nah ini perlu diperhatikan ya, kalau bisa dicatat. 9 kali ya. Jadi jangan terbalik. Jangan terbalik, kalau Idul Fitri takbirnya 7 kali, kalau khutbahnya 9 kali di
rakaat pertama atau di khutbah yang pertama. Iya. Tapi jangan jadikan nomor togel lagi 7, 9, jangan. Jadi nggak usah lagi. Jadi 9 itu ya. Jadi ingat saja Wali Songo. Berarti ya 9 kali takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali kan? Iya. 3 kali 3. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ngitungnya bisa pakai ingatan lah Ustaz ya. Nggak usah lagi pakai tasbih yang pakai jari tadi itu ya. Baik. Jadi 9 kali. 9 kali sunnahnya. Sama tadi bagaimana kalau kurang? Tidak masalah. Tidak masalah. Tetap Tetap sah khutbahnya. Tetap sah khutbahnya. Baik. Ya. Jadi kemudian setelah itu ya memuji Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi itu ya memuji Allah. Kemudian bersalawat. Nah, ini juga penting bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Ya, boleh juga ditambah dengan salawat kepada keluarga Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, boleh ya. Kemudian al wasiyatu bit taqwa, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi misalnya kalaupun membaca ayat tentang takwa berarti sudah masuk ayatnya, ayat Al-Qur'annya kan. Jadi double dua sekali dua rukunnya. Ya, betul. Ya, jadi ittaqullah haqqa tuqatih misalnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dibaca satu ayat misalnya. Itu tidak masalah. Lebih bagus lagi, sudah sekaligus berarti singkat lagi. Ya. Jadi itu. Kemudian setelah itu sudah selesai isinya, isi materi khutbah tadi karena sudah lengkap tadi rukun-rukunnya ya. Yang poin-poinnya, isi khutbahnya karena di rumah, maka otomatis ya kaitannya berkenaan tentang pendidikan terhadap keluarga, muhasabah, berbakti kepada kedua orang tua itu penting kita jadikan sebagai materi khutbah. Nah, itu kalau bisa yang sedih-sedih lah intonasinya. Kalau nggak bisa sedih nangis sendiri di atas mimbar pun nggak masalah. Insya Allah. Yang juga, penting temanya boleh bebas Ustaz ya. Yang penting jangan bahas masalah THR saat khutbah. Atau masalah poligami juga nggak boleh tuh. Bahaya itu. jangan khawatir nanti ada yang bahas poligami khutbahnya. Terlempar ketupat itu. Baik Ustaz, jadi tema khutbah boleh terserah, boleh ada Ustaz ya. Makanya mungkin ada di antara beberapa ustadz kita yang mungkin di antara kita juga berbagi. Jadi boleh kalau ada yang mau request misalnya yang punya khutbah saling berbagi di WA kan. Jadi boleh. Ada format PDF. Jadi ada formatnya PDF. Tapi Ustadz bahaya juga Ustadz kalau bisa sarannya jangan di handphone karena khawatir lagi khutbah nanti ada yang telepon gimana Ustadz? Iya. Kalau mau di pesawat bisa. Oh di mode pesawat dulu ya. Di mode pesawat atau di print lah, masih sempat besok di print dulu bisa, 1 lembar khutbah pertama dan khutbah kedua. Jangan sampai nanti terlalu banyak sampai 7 lembar terlalu banyak. Jadi bisa disingkat-singkat. Kalau misalnya ada hadis yang susah kita baca daripada belepotan akhirnya gemetaran keringat dinginnya, udah baca terjemahannya saja. Ayatnya kan sudah kita baca. Jadi esensinya seperti itu. Lanjut Ustaz. Kemudian khutbah kedua ya, takbirnya disunnahkan 7 kali. 7 kali. Nah, tadi 9 yang pertama berarti yang kedua 7 kali. Jadi kalau sholat 5. Sholat Idul Fitrinya 7, 5. Kalau khutbahnya 9, 7. Baik. Itu, ya. Jadi 9, 7. Jadi itu untuk khutbah yang kedua ya. Jadi tadi 9 kali, kalau khutbah yang kedua itu takbirnya sebanyak 7 kali. Kemudian sama tahmid. Masya Allah, alhamdulillah dan seterusnya misalnya. Kemudian ditambah dengan salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau tambah sunnahnya lagi syahadat, boleh asyhadu an la ilaha illallah, sama seperti khutbah yang pertama tadi yang lupa kita ungkapkan. Tapi kalaupun misalnya tidak terbaca tidak masalah ya, karena bukan merupakan rukun daripada khutbah itu sendiri. Kemudian al-wasiyatu bit taqwa sama ya, fa ya ibadallah ittaqullaha misalnya tuh baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dan seterusnya. Itu sudah bagian daripada ayat. Kemudian yang terakhir tambahannya adalah ad-du'a lil muslimin wal muslimat. Berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat dan juga ditambah dengan doa tolak bala. Amin. Oh jadi doanya ada, jadi selesai sholat Idul Fitri itu enggak perlu lagi baca wirid Ustaz ya? Iya, atau baca doa enggak perlu, selesai salam langsung berdiri khutbah Ustaz ya? Kalaupun mau takbiran pun tidak masalah sebenarnya, tapi kalaupun langsung ya itu juga tidak masalah. Ini teknisnya saja. Itu ya, jadi doa.
Tapi jangan doanya nanti ya Allah tambahkan istriku, ini yang bahaya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Kita hampir kurang lebih 40 menit sudah berjalan Ya. dan sudah juga dijelaskan. Tapi sedikit saya ingin mengulang kembali apa yang sudah Ustadz Arman sampaikan kepada kita, ajarkan kepada kita mengenai tata cara sholat Idul Fitri di rumah di masa pandemi saat ini. Ya memang penting rasanya untuk kita sama-sama mulai persiapkan diri kita untuk di rumah belajar untuk bagaimana tata sholat Idul Fitri di rumah. Tadi beliau sudah menjelaskan mulai dari pertama, dari awal harus kita siapkan sebelum sholat, setelah sholat subuh. Jadi selesai sholat subuh kita sudah siap-siap. Nah, jam 6 atau setengah 7 kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Apa yang harus disiapkan setelah sholat subuh termasuk kursi karena nanti ada khutbahnya. Nah, kemudian beliau juga sudah menjelaskan tata cara sholat Idul Fitri dengan takbir 7 kali setelah takbiratul ihram di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua 5 takbir setelah takbiratul intiqal. Nah, artinya ini takbir sunnah. Nah, jumlahnya tidak pas 7 atau 5 itu juga tidak jadi masalah. Tapi kalau pas alhamdulillah. Nah, jadi jumlahnya 5. Cara juga beliau juga sudah menjelaskan cara menghitung dengan jari. Nah, kemudian setelah itu kita membaca surah. Surahnya juga surah-surah pendek yang kita hafal, yang aman, yang paling dihafal. Yang kemudian setelah surah salam, selesai salam langsung dengan khutbah kalaupun ada khutbahnya. Karena ada Ustadz bertanya tadi, bagaimana kalau misalnya tidak pakai khutbah? Nah, ini kira-kira bagaimana Ustadz? Ya, kalau misalnya tidak ada yang bisa khutbah ya tidak masalah sebenarnya. Tapi jangan sampai itu menghalangi kita sehingga kita tidak mengadakan khutbah setelah sholat Id. Karena itu juga hukumnya sunnah. Seperti saya katakan tadi bahwa sunnah itu ya ibaratnya keuntungan kita kan. Baik. Jadi kita begitu. Baik. Jadi boleh ada khutbahnya dan juga ada tidak khutbah. Pengecualiannya cuma satu saja, jomblo saja. Oh, jomblo itu ya. Tapi lebih afdolnya pakai khutbah Ustadz ya. Diusahakan ada khutbahnya. Itu lebih afdol karena ada nasihat-nasihat yang akan sama-sama didengarkan oleh keluarga besar kita di rumah. Jadi siapkan khutbahnya mulai dari sekarang, kalau perlu di print. Ya, jadi itu yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Arman kepada kita semua mengenai tata cara sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Barangkali perlu kita Ustadz singgung juga yang masalah anjuran sebelum sholat Id itu ngopi bagaimana? Itu perlu dijelaskan. Betul. Nah, untuk semua yang mendengarkan di sini juga memang ada beberapa sunnah-sunnah sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Di antara sunnah-sunnah itu kita dianjurkan untuk membersihkan diri ya. Membersihkan diri dengan mandi Ustaz ya. Dengan mandi ada niat khususnya tuh enggak Ustaz? Kalau mandi perlu niatnya misalnya kita niat mandi sunnah untuk Id. Jadi kalau misalnya pakai bahasa Indonesia kan? Ya, jadi ada mandi dianjurkan untuk lawaitul ghusla lil Aidi ya, atau li Aidil Fitri ya sunnatan lillahi taala itu sudah cukup ya. Jadi tidak usah misalnya lirafil hadasil akbar itu lain lagi niatnya tuh ya. Jadi ada sunnah. Jadi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu jadi ada sunnah mandi sunnah Idul Fitri sama dengan sunnah Jumat Ustaz ya. Jadi niatnya tadi sudah beliau bukan yang tadi itu ya. Kecuali yang ambil jatah malam Id ya boleh sekaligus sekalian. Jadi boleh Ustaz ya. Jadi ada sunnah mandi. Yang kedua sunnah untuk memakai wangi-wangian. Nah, masih ada waktu nih beberapa hari ini ya untuk membelilah parfum-parfum yang kalau bisa non alkohol lah Ustaz ya. Jadi parfum wangi-wangian itu disunahkan untuk Idul Fitri. Nah, kemudian memotong. Ini apa yang dipotong nih Ustaz kira-kira ini yang sunnahnya? Yang offset dipotong. Ya. Jadi itu sunnah itu sebelum Idul Fitri itu dibersihkan kukunya, kumisnya, jenggotnya. Nah, itu. Jadi makanya wajar biasanya kalau mau
Ramadan ini Iya. tukang cukur ngantri Ustaz. Ngantri. Ya. Mau Karena mau lebaran itu mengambil juga. sunnah semua, ya. Itu membersihkan semua. Dan juga yang paling sangat dianjurkan untuk melakukannya, dan kalau bisa dilakukan semua selesai sholat subuh, dianjurkan untuk ngopi-ngopi dulu. Loh, ngopi Ustaz ya. Iya, makan, Nah, dianjurkan makan minum dianjurkan itu. Ramadan sebelum sholat Idul Fitri sunnah untuk makan dulu. Makan ya, ini makan, minum, bukan ngerokok ya. Itu rokok tambahan aja. Jangan ini, wah Ustadz tadi harus ini untuk membedakan Intinya itu ya, sebenarnya. untuk membedakan kalau hari ini sudah bukan hari puasa. Jadi disunnahkan untuk kita batalkan kita dengan minum-minum, ngopi-ngopi dan ngerokok juga. Beda dengan Idul Adha. Ya, kalau Idul Adha kebalikannya Ustaz ya. Kalau Idul Adha tidak makan apa-apa. Dianjurkan untuk makan dulu kecuali setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Ini diantara sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing bersama keluarga kita, dan juga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di masa pandemi ini, dan kita semua kembali ke fitrah. Ya, dalam keadaan suci lahir dan batin, dan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah hadir untuk bincang-bincang diskusi ringan bersama kami dengan tema di rumah aja. Di rumah saja. Sholat Id di rumah saja. Tidak perlu ngotot, tidak perlu ngeyel untuk sholat di masjid. Sholat Idul Fitri di rumah saja, karena sholat Idul Fitri itu ternyata gampang. Ya, ini sholat Idul Fitri gampang dan sangat mudah untuk kita laksanakan di rumah masing-masing. Baik, mungkin ada pertanyaan kali dari pemirsa? Oh sudah ya? Oh, ya, baik. Iya, itu tadi masuk zona hijau ya. Mengenai Jadi zona memang hijau dari Majelis Ulama sudah menetapkan bahwa khusus zona hijau itu tidak masalah. Tapi kalau kita tarakan ini memang ulama, umara sepakat. Sudah mengkaji lah Ustaz ya. Sudah dikaji bahwa memang masih ada mudarat di situ. Masih ada mudarat. Jangan sampai nanti PSBB yang sebulan ini sia-sia lantaran karena satu hari itu. Betul. Ya. Karena nanti misalnya nih di Kampung 4 ini zona hijau. Akhirnya mengadakan Idul Fitri. Akhirnya yang jamaah yang lain datang semua ke Kampung 4. Terjadi yang dari zona jamaah. akhirnya bahaya ya. Jadi memang intinya ayo kita semua, saya Samsul Bahri dan Ustadz Arman dan kita semua, kita sholat Idul Fitri di rumah aja. Ya, ada juga kemarin yang nanya, Ustadz bisa ikut di rumah Ustadz nggak? Bisa aja kalau bawa THR, saya bilang. Jadi Ustadz ada juga nih nanya ke saya, Ustadz boleh nggak? Ustadz kan sholat Idul Fitri pakai khutbah, live. Bisa nggak live? Saya bilang boleh. Ya. Terus selesai sholat Idul Fitri saya ketuk rumahnya, siapkan amplopnya sudah. Jadi ayo mudah-mudahan ini ada hikmahnya untuk kita semua, dan ini mungkin caranya Allah untuk mengajarkan kita menjadi imam di rumah masing-masing. Itu hikmahnya ya. Jadi jangan cuman pas waktu mau nikah jadilah imamku ya, aku rela jadi makmummu. Giliran sudah begini, baru kalang kabut semua nyari. Wah, mana janjinya dulu aku siap menjadi imammu. Ya? Tapi jangan juga percaya imam Ustadz. Ya. Yang namanya imam itu banyak makmumnya. Ya, jadi mari kita buktikan di Idul Fitri ini bahwa kita para laki-laki khususnya para suami yang ada di rumah, mari kita buktikan bahwa kita semua bisa menjadi imam di rumah tangga kita, di keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Terima kasih Ustadz. Mohon doanya untuk kita semua, khususnya di wilayah Kota Tarakan. Mudah-mudahan wabah ini di masa pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas ibadah normal seperti biasanya. Jangan lupa yang belum bayar zakat itu ingat zakatnya. Iya betul. Ya, pesan beliau jangan lupa menunaikan zakat. Jadi jangan coba mohon maaf lahir dan batin zakatnya belum ditunaikan, ya. Iya, baju baru enggak bayar zakat. Wah. Jadi baik, terima kasih. Mungkin itu dari kami.
Mohon maaf lahir dan batin. Saya Samsul Bahri bersama Ustadz Arman SHI, Ketua Yayasan Villa Tahfidzul Quran Misbahul Munil Kota Tarakan, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah siamana wa siamakum insyaallah. Amin. Amin. Baik. Kita tutup ya dengan baca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.